Deklek lah surat 2 ya. Kurang 2 nih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kami akan masuk dalam ibadah dan saya lihat semua orang pada cerah ceria. Berarti semua mendapatkan berkat dari Tuhan. Yaitu kita adakan ibadah ini dengan penuh sukacita karena Tuhan kita sangat baik. Kita akan masuk dalam lagu pertama, yaitu lagu Pemurahan Tuhan. Kami mohon Bapak Ibu untuk bangkit berdiri.
Kita sangat disayang oleh Tuhan. Apapun yang kita butuhkan, Tuhan pasti mengabulkan dan memberikan semua. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang luar biasa baiknya bagi kami dari dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa, karena pada sore hari ini kami mampu untuk datang beribadah kepadamu. Kami yakin dan percaya Kau hadir saat ini. Untuk itu ya Bapa, Kau akan pimpin kami semua. Pimpin ibadah ini ya Bapa, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Pimpin kami sebagai WA, singer, maupun sebagai doa. Dan kiranya, dan juga kepada Bapak Edi yang akan memberitakan firman, Kau pimpin juga kami semua. Dan kiranya Roh Kudus bekerja saat ini, sehingga nama-Mu selalu kami puji dan kami muliakan. Sekali lagi Bapa, berkati ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan semuanya jadi hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu, kita menyanyi lagi satu lagu. Kami persilahkan duduk Bapak Ibu. Mari kita memuji Tuhan.
memang segala sesuatu pasti Tuhan selalu menopang kami. Apapun yang terjadi pada diri kami semua, pasti cobaan, orang hidup pasti ada cobaan. Tapi Tuhan akan menolong dan membuka jalan untuk kami semua. Amin. Hanya Tuhan andalan kami semua. akan masuk dalam saksian. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak
Huswana. Sebelumnya saya mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru buat saudara-saudara yang tercinta. Amin. Oke. Untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan satu kesaksian saya yang mungkin itu sangat luar biasa dalam hidup saya. Begitu cintanya Tuhan Yesus kepada saya, sehingga sampai saat ini saya bisa bertemu dengan Bapak Ibu saudara semua. Saya memulai dari sejarah hidup saya. Saya terlahir dari keturunan Banten dan Jawa. Bapak Ibu bisa bayangkan bagaimana seorang Banten yang kolot, seorang Banten yang sangat luar biasa dengan yang diturunkan oleh leluhur-leluhur kami. Puji Tuhan, semuanya atas kasih-Nya sehingga orang tua saya bisa menjadi seorang anak Tuhan yang takut akan Tuhan Yesus. Ibu saya juga berangkat dari keluarga seberang, yang mana dari ibu saya juga dari keluarga yang sangat-sangat midowin kalau orang Jawa bilang, tetapi dengan suatu pergumulan di mana saat itu orang tua saya menjadi seorang, waktu itu orang tua saya, maaf, antikris luar biasa. Tapi karena pergumulan di dalam keluarga saya, terutama dari bapak saya, sehingga Tuhan izinkan untuk menjadi anak Tuhan yang luar biasa. Jadi dari kecil saya itu sudah dididik menjadi seorang anak Tuhan yang patuh, yang taat dan takut akan Tuhan. Tetapi dengan berjalannya waktu, ya saya langsung potong. Saat itu setelah saya selesai kuliah, saya putuskan saya harus tinggal di luar negeri. Karena saat itu saya bekerja sebagai seorang awak kapal, yang mana menjadi seorang pelaut ataupun seaman itu adalah pekerjaan yang dengan resiko tinggi, banyak bahayanya daripada selamatnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang saya rasakan kasih Tuhan begitu luar biasa, sehingga saya bisa menikmati apa yang menjadikan keinginan dan maunya saya waktu saat saya masih muda. Saya bisa berkeliling dunia, saya bisa memegang uang yang sangat banyak, tetapi di situ saya lupa akan Tuhan. Saya lupakan Tuhan semuanya. Apa Tuhan itu? Tanpa Tuhan saya bisa seperti begini. Hari ini saya di Jepang, 3 hari lagi saya ada di Australia, 1 minggu lagi saya ada di Singapura. Jadi saya betul-betul lupa sama Tuhan. Selalu kedua orang tua saya di saat saya menelpon ke rumah, satu yang dikatakan oleh almarhum ibu saya, Hari, jangan pernah kamu lupa sama Tuhan. Saya berbohong kepada orang tua saya. Oh ya ibu, saya selalu ingat Tuhan. Ingat Tuhan yang bagaimana?
Mohon maaf, ini adalah masa lalu saya. Saya menjadi seorang yang brutal, seorang anak Tuhan yang brutal. Saya ingat Tuhan di saat saya dalam keadaan mabuk. Mohon maaf, saya bilang dalam keadaan mabuk. Jadi begitu kapal berlayar dari negara satu ke negara yang lain, di saat kita yang tidak ada shift kerja, tidak ada kegiatan, mau kemana di tengah laut, kita mabuk bersama teman-teman di belakang itu sampai teler-teler. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu, meskipun saya dalam keadaan mabuk dengan teman-teman semua, itu menyanyi-nyanyi, bersuka cita, tidak lupa Tuhan. Kita menyanyi, membawakan lagu-lagu rohani. Yang jelas di dalam kapal itu ada 24 orang kru. 6 orang itu dari Indonesia, selebihnya adalah orang asing. Dan saya satu-satunya, mohon maaf ini tidak berbicara ras, dan saya satu-satunya orang Jawa. Yang 5 ini saudara-saudara dari Sulawesi Utara, dari Manado, dari Sangir. Jadi itu yang terjadi. Mabuk tapi kita masih memuji Tuhan. Kita masih memuji Tuhan, gitu ya. Nah, dengan hal yang seperti itu, saya belum mengerti apa ya yang dimaksud dengan keimanan saya dengan Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat saya. Sudah, singkat ceritanya, saat ini yang paling krusial adalah kami tidak pernah masuk di Indonesia. Jadi kami ikut perusahaan kapal Panama yang mana home base-nya itu ada di Singapura. Jadi meskipun saya orang Indonesia, saya masuk ke Indonesia, saya harus bawa paspor, harus pakai paspor, karena saya bekerja di perusahaan asing dan bendera asing. Nah, pada saat itu saya masih ingat bulan Oktober tanggal 19, kami dari pelabuhan Tanjung Pagar, Singapura, rencana trip mau ke Cina. Biasa, begitu kita mau trip itu kita harus selalu isi bahan bakar, air, dan kebutuhan bahan-bahan makanan selama untuk perjalanan. Karena saya sebagai seorang, jadi di kapal itu ada 2 jenis pekerjaan, orang dek dan orang mesin. Jadi karena saya sebagai orang mesin, saya bertanggung jawab terhadap pengisian bahan bakar yang akan kapal akan kita bawa. Nah, singkat ceritanya, kami isi bahan bakar di pelabuhan Tanjung Pagar, Singapura. Karena di sini saya sebagai istilahnya engineer 2, saya bertanggung jawab dengan pengisian bahan bakar ini. Saya harus mengawasi untuk safety pengisian ini. Singkat ceritanya, dari Pertamina-nya Singapura itu tidak seperti di pompa bensin. Jadi ada satu kapal tanker itu yang disandarkan dengan kapal di mana kami bekerja. Kapal kami ini adalah kapal kontainer, kapal kargo, gitu ya. Saya mengawasi kinerja anak buah saya. Jadi selang minyak yang disalurkan dari kapal tanker itu ke tempat kami itu bukan selang yang kecil, Bapak Ibu. Selang sebesar tiang listrik
Anda bisa bayangkan sendiri. Jadi pengisiannya tidak melalui samping tapi melalui atas. Ada yang namanya manhole itu. Manhole itu semacam bulatan, kira-kira lebarnya diameter 1 meter, dan itu masuk. Nah, di saat oilman, jadi itu orang yang mengurusi minyak di kapal itu, rupanya tidak bagus kinerjanya. Saya lihat ada yang tidak beres. Saya masuk ke dalam manhole itu tadi. Karena apa? Belum dikunci. Anda bisa bayangkan, di saat tekanan tinggi dari kapal kontainer masuk ke dalam manhole itu dengan kecepatan yang begitu besarnya, bagaimana kalau pipa ini tadi, selang ini tadi tidak diikat dengan kuat? Saya cek, sudah. Saya pakai radio, saya kontak ke bagian tanker, jangan sampai dinyalakan dulu, karena saya ada di dalam tangki kapal ini tadi. Begitu saya komunikasi belum selesai, tragedi itu terjadi. Solar dikeluarkan dari dalam tanker itu tadi. Anda bisa bayangkan, saya di dalam tangki yang sebesar itu kena dorongan solar. Saya tidak kuat menahan pipa ini tadi, sehingga saya jatuh ke dalam tangki besar itu. Anda bisa bayangkan, pakaian safety yang kita pakai itu tidak seperti pakaian orang kantoran. Kita pakai sepatu safety, kita pakai helm, kita pakai rompi, karena itu sudah menjadi aturan di luar negeri bekerja harus seperti itu. Jadi yang terjadi, Bapak Ibu sekalian, saya masuk ke dalam tangki. Saya tidak tahu, saya tidak sadar, saya dalam keadaan sudah. Nah, karena tadi belum sempat diikat dengan baik, sehingga pipa tadi itu karena mendapat satu tekanan tinggi terlepas. Nah, di situ baru ketahuan. Sehingga kran dari pusat dimatikan. Kapten orang Inggris, chief officer orang Norwegia mencari saya. Di mana? Chief engineer gue ini kok tidak ada. Setelah dicari, saya ada di dalam. Ini menurut cerita teman-teman kru yang ada di kapal. Saya mengapung di dalam tangki tadi itu. Ini saya bilang bukan negara Indonesia atau negara Singapura. Saya tidak melihat di situnya. Orang Indonesia kalau sakit dibawa ke Singapura. Yang orang kaya-kaya, orang yang berduit, pejabat, siapapun. Saat itu saya sudah dalam keadaan tidak sadarkan diri. Perkiraan daripada kru, saya sudah meninggal. Jadi dari pelabuhan Tanjung Pakar, saya dievakuasi memakai helikopter, bukan ambulan lagi, pakai helikopter. Helikopternya safety-nya pelabuhan Singapura. Saya sempat dirawat di Mount Elizabeth Hospital Singapura. Di sini saya tidak sadar dalam waktu 12 hari. Dokter Taiwan, dokter Singapura menyatakan sudah tidak ada harapan lagi. Tetapi di situ saya dalam keadaan tidak sadar itu, saya seperti bermimpi.
ICU lagi, di HCU-nya saya di high care unitnya, saya melihat, saya tidak sadar, tapi di alam sadar itu saya melihat sesuatu yang terang sekali. Puji Tuhan, 18 jam saya sadar. Tapi begitu sadar, saya membuka mata ini, saya melihat atap ini seperti berputar. Hanya kurang lebih saya sadar itu sekitar 2-3 menit. Saya pingsan lagi, sehingga saya tidak bisa, artinya ditanya oleh pihak pelabuhan, dokter, ataupun di sini keluarga saya tidak ada yang tahu, tidak ada yang beritahu keluarga saya. Puji Tuhan, besoknya saya sadar, di sini saya baru memahami begitu besar kasih karunia Tuhan itu, sehingga saya diizinkan sampai hari ini saya bisa memberikan satu kesaksian. Akhirnya saya cuma menyampaikan, Tuhan, saya sudah tidak menjadi seorang seaman lagi, tidak menjadi seorang pelaut lagi. Saya akan bekerja untuk Engkau. Izinkan saya untuk bisa memberi apa yang terbaik buat Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebetulnya banyak sekali mujizat Tuhan itu yang sudah diberikan kepada saya. Tetapi ya next ya, kita nanti bisa bertemu lagi. Nanti akan saya berikan satu kesaksian saya yang lainnya yang mungkin lebih daripada ini. Saya hanya menguatkan Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Itu saja dari kami. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Bapak Ibu, mari kami berdiri untuk kita akan masuk dalam mendengarkan firman Tuhan. Tadi adalah kesaksian yang sangat indah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak. Maka kita akan menyanyikan satu lagu.
bersyukur kepada Tuhan. Sekalipun dari siang sampai sore ini cuaca kurang baik, hujan, tapi itu tidak akan menghalangi kami datang untuk bersama-sama memuji Tuhan, berdoa. Dan sekarang kami mau belajar sebagian apa yang perlu kami tahu dari Tuhan. Seringkali orang berkata kami yang sudah lanjut usia tidak berguna, tapi sebenarnya kami masih sangat berguna di tangan Tuhan. Oleh sebab Tuhan tolong kami pada sore hari ini agar kami dikuatkan melalui apa yang akan kami benar. Pakai hamba yang penuh dengan segala keterbatasan agar hamba dapat menyampaikannya dengan baik, dengan jelas, dengan bahasa yang sederhana, dan kami semua bisa mengerti. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk saudara. Langsung firman. Oke. Baik, selamat Natal, selamat tahun baru Bapak Ibu semua. Puji Tuhan, kita bisa datang untuk menyembah Tuhan. Pada sore hari ini saya tidak akan panjang karena waktu. Saya akan menyampaikan poin-poin yang penting aja. Saudara bisa lihat nanti semua ada di layar ya. Saya akan menyampaikan tentang lansia yang berhasil. Seperti doa saya tadi, sering kali orang berkata kitanya orang sudah tua, tidak berguna kan gitu ya, nggak bisa berbuat apa-apa, ngapain. Jadi paling tidaknya kitanya orang katakan, wis lah, apa menang wae wis lah, kok sampai merong cawe-cawe, terus wis entek di kuburan ya, sering kali kita demikian, sehingga kita itu merasakan kayak apa. Bahkan yang paling parah adalah yang ngomong itu anak-anak kita, menantu kita. Bahkan yang lebih celaka, cucu kita ngomong seperti ini. Ya. Nah saudaraku, oleh itu saya ingin bersama dengan saudara pada saat ini belajar tentang lansia yang berhasil. Kita ingin berhasil semua saudara ya. Oke. Kita baca dari 1 Korintus, saudara lihat di sini ada saudara. 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Ya. Kita baca semua sama-sama ya. 2, 3. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah seperti mana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Tanggal 31 Desember saya diminta oleh salah satu gereja untuk menyampaikan khotbah tutup tahun. Khotbah saya menyampaikan kepada jemaat adalah bersyukur kalau kita masih bisa melewati tahun 2023 dengan baik. Tinggal beberapa jam lagi kita akan masuk tahun 2024. Ya, 24. Nah, sekarang kita sudah lewat berapa hari ini tahun 2024? 17 ya, sudah lewat 17 hari. Nah kita patut bersyukur. Kalau tadi Pak Hari memberikan kesaksian, jelas sekali kalau masih bisa ada sekarang ini karena kasih karunia Tuhan. Ya, pasti termasuk kita semua. Nah kalau kita mau bersaksi saudara, saya kira satu hari kita giliran nggak nutup ya. Terlalu banyak kita kalau mau bersaksi menceritakan tentang masa-masa yang lampau. Nah orang tua itu paling gampang dan paling suka kalau ketemu orang cerita masa-masa yang lalu. Ya, dulu saya gini, dulu saya ketemu lagi, dulu saya gini, ketemu lagi, dulu saya gini, sampai Pauli sampai bosan dulu terus begitu. Saya ceritanya ya dulu begitu kan ya. Tapi itulah kita. Ya terlalu banyak yang akan kita saksikan, yang akan kita bicarakan bagaimana Tuhan sudah menolong kita. Maka dikatakan
Karena begitu besar kasih Tuhan kepada kita, sehingga kita ada seperti sekarang ini. Ya, amin ya. Udah kita bisa ada seperti sekarang ini. Nah, oke, kita lanjut aja. Umumnya ada 5 keberhasilan. Ya, sudah lihat aja di sini ya. Umumnya ada 5 keberhasilan, yaitu berhasil dalam mendidik anak, berhasil dalam bekerja, berhasil. Oh, no, Pak. Kecocokan ini. Bukan. Oh. Tadi yang tadi. Setelah 1 Korintus. Nah, setelah Korintus coba dibuka. Oke, lanjut dibuka. Sudah itu. Ya. Langsung ke dalam. Oke, umumnya ada 5 keberhasilan. Coba dilihat Pak, kalau ada buka. Umumnya ada 5 keberhasilan, yaitu yang pertama berhasil dalam mendidik anak. Ya, berhasil dalam mendidik anak. Nah, coba kita renungkan, kita sudah berhasil nggak mendidik anak? Lalu yang kedua, berhasil dalam bekerja. Yang ketiga, berhasil dalam rumah tangga, keluarga. Yang keempat, yang berikutnya adalah berhasil dalam iman dan teladan melayani Tuhan. Ada nggak kita berhasil? Kita sudah berhasil nggak dalam bekerja, mendidik anak, keluarga, iman, dan teladan dalam melayani? Ya, yang paling penting yang mana berhasil? Yang paling penting yang terakhir, iman kita, ya, melayani. Oke, bagaimana agar bisa berhasil, saudara? Ya, itu benar Pak, itu persis. Ya, ini sudah lihat ya. Maka kalau pakai ini lebih gampang, ingatnya langsung tahu. Ya. Oke, lanjut Pak. Nah, bagaimana agar bisa berhasil? Bagaimana agar bisa berhasil? Sebagaimana dalam 1 Korintus 15 yang tadi kita baca, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui. Ya, oke. Silakan Pak dibuka. Ya, oke. Oke, yang pertama adalah, coba kita lihat di bawahnya, apa saudara? Sadar kalau saya masih ada sampai sekarang karena kasih karunia Allah atau anugerah yang dari Tuhan. Ya, sadar. Kalau kita orang tua nggak sadar, kita kalau ada ini karena kasih Tuhan, itu kita akan ngomel aja. Ya, kita akan bersungut-sungut terus kalau kita nggak sadar. Tapi kalau kita sadar ini karena kasih karunia Allah, lain. Ya, weslah Bapak Ibu, kita nggak perlu membanding-bandingkan dengan orang lain. Nggak perlu. Kalau kita membanding-bandingkan dengan teman kita, dengan dia, wah enak ya dia ya, wah anaknya api-api, anaknya suge, terus dikasih duit toh, dan cepat dan sebagainya. Oh dia anakku lain, jalur duit malah, waduh, beda kalau-karuan gitu ya. Nah, kalau kita membanding-bandingkan seperti itu, maka kita tidak akan hidup penuh dengan sukacita. Kita akan ngomel terus. Mari kita ada sekarang, ini adalah kasih karunia. Saya waktu datang di sini, saya sempat mikir, apa ono sing teko akeh enggak sing teko ini? Karena hujan, mulai tadi kan hujan terus ya. Berhenti sebentar, mulai gerimis kecil. Ternyata hebat, saudara. Jam 5 kurang sudah datang, jam 5 tepat mulai. Kalau anak muda-muda, jam 5 kebaktian, jam 5 itu saya di rumah. Waduh, saya adus lah, saya apa. Nah, terus sampai di sini 5:30. Ya, jam 5 kebaktian, jam 6 baru dimulai, itu udah banyak. Tapi kita ini beda. Kita beda. Karena kita sadar, kalau aku masih diparengi sehat, ini karena kasih karunia. Amin. Ya, oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah sadar Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Oke, sadar. Ya. Sadar bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita sampai kapan kita tidak tahu. Sampai kapan?
banget apa yang saya sampaikan, sangat berat. Sampai kapan kita nggak tahu? Ya, bulan Oktober, November itu ada di Malang aja, saya bilang di Malang itu ada kurang lebih 5-6 pendeta mendadak meninggal. Ada yang meninggal pada waktu di pendeta IAS, ya. Pimpin perjamuan kudus, mama sudah ngantuk katanya, doanya sudah ngantuk. Masuk turun ke mimbar, dibawa ke rumah sakit, gak lama kemudian meninggal. Ada di seorang hamba Tuhan yang saya sangat kenal, jam 1 masuk ke supermarket, market Indomaret di mana itu, Super Indo di Singosari, jam 3 meninggal. Jam 1 itu masih di sana, jam 3 meninggal. Ya enak, enak sih meninggal. Saya ditinggal juga enak. Iya ada. Tahu nggak dokter Hari Latulami? Nah, dokter loh ibu. Setengah 3 subuh nggak enak jantungnya. Panggil anaknya jam juga dokter. Langsung dipanggil anaknya yang dokter. Lalu dokter ini udah ngomong, wah nggak ada harapan. Karena dia dokter, dia tahu, wah nggak ada harapan. Akhirnya apa? Bawa ke rumah sakit Hermina, jam 5 meninggal. Nah saudara, kita nggak tahu hidup kita ini kayak apa. Kita ingat deh Bapak Ibu, kita nggak bisa ngomong nanti masih ada hidup saya nggak tahu. Apakah saya masih bisa menyelesaikan khotbah di sini? Apakah nanti saya tiba-tiba mendadak mati di tempat ini? Ya urusan Pak Wi. Iya, urusan Pak Wi ya. Loh, kalau saya mati masa urusan Pak Wi, Pak Wi yang jawab. Gara-gara undang saya mati di sini. Saya mau ini bukan nakut-nakutin, saudara. Kita semua harus sudah siap. Ini yang penting. Banyak orang tua kita tidak siap. Akibatnya apa? Hidup penuh dengan ketakutan. Takut ini, takut itu, takutnya mati ya apa, duitku ya apa, emasku di lemari sama dengan apa, dan macam-macam dan lain sebagainya. Nggak perlu sudahlah Tuhan. Kalau masih aku bisa bangun pagi bernafas, puji Tuhan. Nah itu aja. Kalau aku masih bisa melangkah, puji Tuhan. Kalau saya masih nanti bisa pulang ke rumah dan nanti kalau masih mau diundang lagi, ya puji Tuhan. Kan gitu. Pada waktu Pak Wi undang saya berdoa, ya semoga saya masih dikasih kesehatan, bisa rawuh, bisa datang. Kita kan nggak tahu. Ingat kata-kata ini. Sadar Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Lalu yang ketiga adalah untuk itu pergunakanlah kesempatan yang masih ada. Jangan kita sia-siakan kesempatan. Itu ayat firman Tuhan yang tadi kita baca. Dengan kata lain, kita jangan menyalahgunakan kesempatan itu. Ayolah kita ibu-ibu, bapak-bapak yang kita sudah lansia, kita semua sudah lansia. Ya, mari janganlah kita itu hidup dalam dosa. Hati yang penuh dendam, penuh kebencian, kecengkelan yang tidak mau ngampuni orang lain, itu masih ada dalam hati kita. Saya ngomong kepada saudara, saudara tidak akan tenang hidup saudara. Pasti itu tidak akan tenang. Kalau saudara masih nyimpen akan kebencian, entah itu benci sama menantu, sama anak, sama putu, sama dulur, sama siapapun. Kalau saudara hidup seperti itu, saudara akan pernah tenang. Saya katakan masih banyak orang tua seperti itu. Semoga tidak ada di sini ya. Ada nggak? Ya, benar. Kalau saudara masih ada, ingat kata-kata itu. Jangan kita pergunakan kesempatan yang masih ada ini sia-siakan. Dengan kata lain, aku masih hidup dengan ketakutan. Kenapa takut? Karena masih nyimpen dendam, masih nyimpen kebencian, iri, kedengkian dan sebagainya. Jangan kamu nyimpen itu.
ngapain? Wes itu tua masih nyimpen sih nggak karu-karuan. Maaf ya, saya pada-pada tua nih kan. Kecuali nih cuma ngomong Pak Wis, mungkin lain. Mungkin kita bilang Pak Wis ya gerung tuwek kok nih tuwek rasanya weh. Saudara yang saya kasih, saya berani ngomong kepada saudara karena kita sama-sama. Kita sama-sama. Tanggal 24 saya khotbah di Surabaya, pagi Natal, sore juga Natal. Pagi saya berangkat ke Surabaya, setir sendiri dengan istri saya. Selesai ibadah jam 7 malam, saya langsung pulang karena tanggal 25 saya harus khotbah di Malang. Saudara, saya katakan kepada istri, kepada anak-anak saya masih ada kesempatan. Saya yakin kalau Tuhan masih saya kasih parangi hidup, gak mungkin ada apa-apa. Serahkan kepada Tuhan. Dan sekali lagi saya katakan, jangan ada dosa dalam hati dan kalau masih ada dosa dalam hati hidupmu, tobatlah. Weslah, sekali lagi saudara, jangan lihat masa lalu, masa lalu. Wes, sekarang lihat sekarang ini saya kayak apa? Saya lancung ke depan kayak apa? Berapa langkah lagi? Tidak tahu. Kalau kita hanya lihat masa lalu terus, dulu saya, kan mari kan. Cerita mulai lahir sampai sekarang, pirot gowone. Ya, jangan sia-siakan kesempatan ini. Yang keempat, silakan. Oh sudah. Bekerja dan melayani lebih keras, sadar pasti ada tantangan. Perhatikan. Bekerja lebih keras, sadar pasti kita ada tantangan. Apa maksudnya? Selama kita masih sudah tua ini, ayo kita kerja lebih keras, melayani lebih sungguh-sungguh. Ya, saya nggak tahu apa pelayanan dibawa oleh Pak Wi kepada saudara, tapi saya dengar banyak hal yang saudara bisa lakukan. Nggak perlu tawar-tawar, saudara kan ada cari duit gitu kan? Kan ya toh? Ya mungkin masih ada 1-2 orang yang cari uang, tapi kan sudah kita nggak cari uang. Mari kesempatan yang ada ini, mari kita pergunakan, kita kerja melayani lebih keras lah. Amin. Dan lebih sungguh-sungguh. Tantangan pasti ada. Semoro boyo ke, semoro untu ke, sing asem lambung ke, sing asem urat ke, sing sikil ora kuat ke. Wah, kek kakian ke. Akhirnya apa? Kita sudah longek. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan aku nggak bisa Tuhan, karena aku kayak gini. Nanti kita lihat terakhir di sana. Saudaraku, mari tantangan itu pasti ada. Saya selalu kan diri saya sendiri. Edi, bersama Tuhan saya pasti bisa. Amin. Saya melangkah. Saya melangkah. Ada gereja mengundang saya 1 hari 3 kali khotbah. Dia bilang gini, Pak, bisa apa enggak Pak? Ya doakanlah. Saya tidak bisa katakan bisa, bersama Tuhan saya pasti bisa, doakan. Ya saya bisa, saya lakukan. Sekali lagi ya, bukan karena kita hebat. Ayat tadi ditanamkan baik-baik. Bekerja dan melayani lebih keras, sadar pasti ada tantangan. Kalau nggak ada tantangan itu berarti nanti kita di surga. Selama kita hidup dalam dunia pasti ada tantangan. Ya. Lalu yang berikut, berhasil dalam hal apa saudara? Ya, berhasil dalam iman dan teladan. Ini adalah suatu gambar yang bernama Agustinus. Agustinus dalam masa mudanya adalah anak yang sangat nakal. Saya nggak tahu Pak Hari nakalnya sama apa, kayak nggak tahu. Tapi kalau lihat dari ceritanya kan nakal mau ya Pak Hari ya kan.
Agustinus ini nakalnya kalau menurut saya lebih nakal daripada Pak Hari. Apa yang dia lakukan? Segala sesuatu dia lakukan. Saya tidak sebut satu, semua dia lakukan. Kejahatan masa mudanya. Tapi dia punya seorang ibu mama yang cinta Tuhan. Dia punya seorang mama yang tiap hari doakan bagi Agustinus. Dia punya seorang mama yang memberikan teladan iman kepada Agustinus. Dia mewariskan iman itu. Bukan dia mewariskan uang kepintarannya tidak. Tapi yang dia wariskan adalah iman dan teladan. Hanya satu, dia kepingin Agustinus bisa bertobat percaya Tuhan. Bagi manusia, gak mungkin Agustinus bisa percaya Tuhan. Nyun sewu kata-kata yang gak enak. Bajingan tangi ini. Tapi apakah hanya percaya? Umur 32 tahun Agustinus bertobat. Bagaimana dia bisa bertobat? Orang ini pintarnya luar biasa. Ininya cerdas luar biasa. Hebat. Satu hari dia duduk di kampus. Nah, kalau dia duduk, ada seorang anak lewat. Lalu di sampingnya itu ada Alkitab. Waktu lewat di depan dia nyanyi begini, ambil baca. Adik pujian, saya nggak tahu bagaimana, tapi singkat kata ambilan dan bacalah, ambilan baca. Akhirnya dia ambil, ada Alkitab. Setelah dia ambil, dia baca, lalu dia lihat Alkitab firman Tuhan. Akhirnya apa? Dia percaya dan bertobat di sana. Kenapa? Ada seorang mama yang mendoakan Agustinus. Maka Bapak Ibu Saudara, kita sebagai orang tua, mari kita banyak waktu, luangkan waktu yang lebih banyak lagi berdoa. Saya punya waktu dan saya yakin sama saudara punya waktu khusus untuk doa. Sebut nama satu persatu. Ingat ya, tak kalah saudara berdoa bagi si A, yang A ini selama ini menjengkelkan saya, menyakiti hati saya, jangan saudara berdoa, Tuhan itu A itu kurang ajar itu, suka nyakiti hati saya doakan bongkol sih saking jengkelnya. Hati-hati loh, jangan cuma ketawa. Ini ada orang tua masih kayak gini. Apa yang saya katakan di peringatan warning bagi saudara, untuk kita lebih hati-hati. Sekalipun dia sudah menyakiti hati saya begitu rupa, tapi saya doakan dengan penuh kasih agar dia bisa bertobat. Tuhan gerakkan hati dia. Contoh Agustinus, dia sudah nyakiti hati mamanya yang luar biasa, tapi mamanya hanya dengan kasih masih mendoakan seorang anak namanya Agustinus. Ingat, waktu saudara banyak, lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Beriman dan teladan. Yang kedua adalah iman dari teladan dari seorang ibu Timotius, Eunike, dan nenek Lois. Saudara tahu ini? Mari kita lihat ayatnya. Ayatnya ini ada. Ya, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab aku menyatakan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekku Lois dan di dalam ibuku Eunike, dan yang akan nanti hidup juga di dalam dirimu. Ini kata Rasul Paulus kepada Timotius, anak rohaninya. Timotius dalam umur yang sangat-sangat muda sekali, kurang lebih umur 20-21 tahun. Dia telah menjadi gembala sidang di suatu gereja yang sangat besar pada waktu itu. Kenapa dia bisa lakukan seperti itu? Kenapa Timotius memberikan kepercayaan kepada Paulus, memberikan kepada Timotius seperti ini?
Karena apa? Karena ada seorang nenek Lois dan Mama Yunika. Betapa indah. Iman teladan dari seorang nenek dan seorang ibu itulah diwariskannya kepada Timotius. Hanya Timotius bisa menjadi seorang hamba Tuhan yang dipakai. Ya. Saya yakin dan saya yakin kalau ada saya sekarang ini, saya masih ingat mama saya pada waktu melahirkan. Saya lahir itu kata mama saya punya 4 saudara. Saya punya pertama Cici, kakak perempuan, Koko, Cici, saya paling kecil. Saya lahir di Makassar, 2 Makassar, yang 2 di atas Manado. Saya lahir di Makassar. Mama saya bilang gini, Edi, kamu tuh bersyukur, Edi, kamu tuh bisa lahir. Dulu pada waktu mama hamil kamu, mama gak mau, tapi cepet-cepet mati gue. Ya, dukun kan dulu pasti ada dukun-dukun dong. Kasih minum obat-obat jamu-jamu yang gak karu-karuan, ben hancur anak itu. Loh, anak itu gak hancur malah lahir. Tapi lahirnya aneh. Ini kata mama saya, berkata saya kan, saya gak tahu kan. Mama saya bilang, kan anak lahir kan kepalanya keluar duluan. Gak punya, ada gak anak lahir kakinya keluar duluan? Gak ada. Pasti kepala duluan ya. Mungsang itu lain kalau mungsang ya. Kalau operasi itu lain ya toh. Nah, kepala duluan, tahu nggak? Kepalamu tuh gede, lebih gede dari badanmu. Aku gak bisa bayangin. Ya apa edisi cilik kepalanya gede, awak cilik itu kayak apa? Akibatnya mata mama saya rusak sampai umur 93 tahun menikah. Maaf ya, keluar keken terus. Gak baik mama. Karena syarat kan orang maaf ya, kan ngeden dong. Ayo kena galimat. Oke, singkat. Nah, mama saya bisa mendoakan saya. Itu yang saya tahu. Itu yang saya tahu. Saudara, mari lakukan seperti ini. Berikut. Akibatnya lansia yang berhasil. Kita baca sama-sama. 2, 3. Hidup pasti bahagia. Oke, bawahnya. Iman rohani yang tetap berkobar bersama karena benar. Amin. Wah, bisa kan? Sederhana banget kan? Hidup pasti bahagia dan penuh damai sejahtera kalau kita berhasil. Kalau apa yang tadi saya sampaikan sederhana banget, saudara. Kalau semuanya sederhana itu kita lakukan, saya yakin kita hidup penuh damai sejahtera. Bukan uang yang membuat kita damai, enggak. Tapi semuanya ini membuat kita. Sekalipun mungkin Bapak Ibu tinggal di rumah sendirian, nggak perlu kita takut. Tuhan bersama kita. Lalu fisik atau badan boleh lemah, ya toh? Bahkan tidak berdaya lagi. Tapi iman kerohanian tetap berkobar-kobar dan bersemangat karena apa? Penuh harapan. Amin ya. Oke. Terus Pak, tolong Pak. Ini ayat firman Tuhan. Ada ayat firman Tuhan Pak. Amsal 18:14. Sebelumnya itu Pak. Setelah terus tidak paham. Oke, sekarang kita lihat kesimpulannya ini Pak ya. Oke. Lihat gambar ini. Senang ya? Bahagia ya? Ya. Ya, saya akan lihat. Oke, kita lihat lagi. Berikut Pak. Berikut, silakan Pak. Buka.
coba sudah lihat ini. Kan senang ya, bahagia kan? Ya. Nah ini Pak lihat sama anak cucu. Sudah lihat baik-baik. Berikut. Nah itu kan. Itu opa. Ini opa dan oma. Terus silakan. Senang ya? Ya. Silakan. Habis. Ya, habis Pak. Habis. Ada lagi Pak yang ada. Hah, enggak keluar. Emang kau tak keluar. Setelah itu Pak. Habis. Ya, ada gambar bisa kasih lihat ya pakai ini. Saudara masih ingat nggak pada waktu saya khotbah beberapa waktu yang lalu, saya kasih satu contoh. Ada seorang nenek tua yang buta. Masih ingat nggak? Nenek tua yang buta umur 80 tahun. Dia berdoa sama Tuhan. Bukan Pak, bukan. Terakhir itu Pak. Ah itu gambar itu bagus. Coba diulangi lagi Pak. Ulangi gambar itu Pak. Nah ini coba lihat ini lihat ini. Betapa senangnya ya. Nah ini. Terus Pak. Ya. Terus Pak. Oke, coba lihat ini. Saya kasih gambar ini supaya teringat begitu. Silakan terus Pak. Ya, terus lagi Pak. Oke, ini coba lihat. Ini coba emak ini main gitar dia nyanyi ya. Luar biasa ini emak ini. Oke, silakan terus Pak. Ini cucunya dorong emaknya naik kereta itu. Oke, silakan. Ini coba ini gonceng ini emaknya. Waduh, ini kong ini. Emaknya ya, luar biasa. Nah, coba lihat ini emaknya ini. Orang ini untuk orang bapak yang penting guyu. Ya toh. Silakan. Nah, coba lihat ini emak gak iso main laptop, coba lihat ini. Iya, bisa main. Nah, coba ini lihat nih emak ini. Wah, kayak ABG kecomotohan nih. Saya kasih lihat ini supaya kita buka lah mata kita ya. Oke, berikut. Oke, sudah Pak. Sudah Pak. Seorang nenek umur 80 tahun. Saya sudah menyampaikan pada ini, iya Pak, yang lalu. Belum ya? Oke. Seorang nenek umur 80 tahun. Ini kesaksian dari seorang Billy Graham. Ada mestinya gambarnya terakhir, tapi tidak keluar. Ada gambarnya terakhir. Umur 80 tahun. Dia berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku sudah capek. Mataku buta. Gak bisa lihat. Sakit semua badan. Aku kepingin mati. Wajar ya. Dia sudah cinta Tuhan, setia sama Tuhan, dia percaya dia pasti masuk surga. Terus kasih aku mati aja Tuhan. Tuhan gak kasih dia mati. Tuhan kasih dia kesempatan. Lalu apa yang dia bisa lakukan? Seorang nenek tua. Dia dibantu sama cucunya untuk melihat buku telepon. Pernah? Ini pernah. Apa masa ulang lagi ya? Ya ingat. Ada fotonya sebetulnya. Dia lihat buku telepon. Buku telepon mulai dari abjad A, Ali, Akwan, Akong, Amoy, A, lalu B, Budi, Bambang. Dia mulai lihat. Setiap kali dia lihat A, Ali, dia tidak kenal. Dia berdoa untuk Ali. Lalu dia telepon Ali. Dia berdoa untuk Ali, dia telepon. Tidak kenal. Dia telepon, dia sampaikan kasih Kristus kepada Ali. Akhirnya sambung ke Akwan, Amoy, lalu Bambang, Budi. Terus dia lakukan. Tiap hari dia lakukan dengan doa dan dengan telepon. Doa, telepon, doa, telepon. Itu aja kerjanya dia. Tapi dia dengan iman, dia yakin Tuhan mau pakai dia. Tuhan kasih dia umur 9 tahun lagi. Umur 89 tahun baru meninggal.
Selama 9 tahun ada 3.000 jiwa diselamatkan. Pernah ya, sudah ingat 3.000. Ini orangnya. Tadi mestinya ada tidak terbuka. Nah, ini orangnya. Ribu orang diselamatkan. Hanya doa, telepon. Tuhan pakai. Ini yang dikatakan lansia yang berhasil. Kalah nom. Betul enggak? Kalah anak muda-muda. Orang tua, kata orang gak berguna. Tapi tak lagi serahkan di tangan Tuhan, yang menjadi orang tua yang berguna. Dia tidak cerewet, tidak macam-macam hidupnya, hidup benar. Telepon, doa. 3.000 orang. Akhirnya Tuhan katakan cukup sudah. 3.000 dipanggil Tuhan, umur 89 tahun. Tuhan tolong kita. Marilah kita menjadi orang lansia yang berhasil. Kita semua ngomong, saya harus berhasil. Saya harus berhasil. Bersama Tuhan Yesus, saya pasti bisa. Bersama Tuhan Yesus, saya pasti berhasil. Tuhan Yesus pakai saya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada sore hari ini. Tuhan, kuatkan kami untuk kami benar-benar setia. Kami ingin Tuhan menjadi lansia yang berhasil. Sekalipun orang berkata kami tidak berguna, kami tidak bisa apa-apa, tapi tak kalah kami dengan tulus menyerahkan hidup kami, hidup kudus dan hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan pasti pakai kami menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi berkat bagi anak, menantu, cucu, cicit kami, untuk keluarga kami. Tuhan berkati persekutuan ini, berkati Pak Lee yang membantu melayani kami dengan penuh kasih. Tuhan berkati dan setiap kami masing-masing. Berikanlah kami menjadi pelaku-pelaku firman dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kami telah mendengarkan firman yang begitu indah ya Bapak Ibu. Biarlah Roh Kudus menolong kami dimampukan untuk melakukan firman yang baru kami dengar dari Bapak Pastor Edi Lenden. Kita doa kepada siapa? Bapak Matius. Terima kasih Tuhan, kami mengajarkan doa bagi bangsa dan
sana bagi Pak Wijaya untuk memimpin kami semua di sini Tuhan. Berikan takut akan Engkau terlebih Tuhan. Kau berikan Tuhan hikmat-Mu dan memimpin kami dengan baik, terbuka, transparan, apapun apa adanya Tuhan. Istimewa Tuhan, kami memperserahkan seluruh kehidupan kami dan sisa yang Tuhan yang kami dipakai satu persatu Tuhan, personel apapun yang kami kerjakan sesuai dengan talenta yang Kau berikan pada kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Istimewa Tuhan, kami mau berdoa bagi gereja-Mu dimanapun berada Tuhan. Kiranya berikan Tuhan persatuan dan kesatuan supaya apapun yang diperbuat menjadi kemuliaan Engkau semua Tuhan. Terima kasih. Inilah doa permohonan kami Tuhan yang kami alaskan dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Bapak Ibu, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Mari kita berdoa. Kembali Tuhan, kami mengucap syukur dan terima kasih atas kasih dan kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji, memuliakan Engkau. Kiranya pujian yang kami naikkan boleh menjadikan upah harum di hadapan Engkau. Dan terlebih kami sudah mendengar sebagian dari sabda-Mu yang menguatkan iman kami. Kiranya Engkau menanamkannya di dalam hati kami, memberkati hamba-Mu yang sudah membawakan firman. Terima kasih Tuhan, dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terima kasih, terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita menyanyikan Bapak Ibu, kita akan mendengarkan atau akan ditutup oleh Bapak PS Wijaya. Ya, shalom. Pertama terima kasih buat Pendeta Edi Tendian. Ini saya tadi duduk di situ seperti sangat bersyukur ya. Tadi diingatkan, yo oleh Pak Wijaya si enom ya.
Makanya saya kan pernah ngomong, saya nggak bisa untuk jadi gembala atau untuk jadi pemimpin. Terlebih lagi ini orang tua yang sudah saya anggap sebagai orang tua saya. Kalau dari segi tata sopan nggak pantas. Makanya saya lebih maunya ayo kita bersama-sama berdiri sejajar sama rata. Oh, saya yakin Jesus is good. JIG, Jesus is good. Yang akhirnya Tuhan kirim siapa? Pak Edi Tendian. Ya kiranya terus akan menggawangi JIG, terus menjadi penguat, menjadi penopang, terlebih akan membimbing. Nah ini bisa sepadan, ya pantas jadi seperti itu. Ya kiranya saya bisa ngomong ini saya anggap seperti penatua sudah. Saya tadi tentang firman-Nya Lukas. Sekali lagi boleh ditanya ada beliau, saya tidak memberi tema. Betul ya Pak Tendian, saya tidak memberi tema. Tapi Tuhan Yesus itu sangat baik. Apa yang ingin saya ucapkan diselesaikan sama Pak Tendian. Dan ini tadi dijabarkan sudah Lukas, sudah tinggal pribadi lepas pribadi. Sadar apa enggak? Kepingin sukses, kepingin berhasil seperti yang tadi atau tidak. Kalau enggak, ya silakan. Itu pribadi lepas pribadi yang bertanggung jawab. Begitu ya Pak Tendian ya. Nah, terus yang kedua saya terima kasih buat Pak Hari Lembu Suwarna. Saya belum tanya lembunya. Ya nanti coba nanti ada kesempatan lagi saya akan pasti. Jadi siapapun yang dikirim di tempat ini di dalam nama Tuhan Yesus pasti ada perkenanan Tuhan. Dan saya yakin pasti ada to be continue-nya karena panjang. Walaupun itu sebagai kesaksian nanti sebagai pembawa firman siapapun, dan pasti akan menjadi berkat yang luar biasa buat jemaat. Ketemunya dengan Pak Hari, saya tadi juga agak bingung ini. Tadi ke Singapura, Jepang, luar negeri tok ya. Ketemu di toko burger, kangen deh burger di luar negeri berarti. Di jualan burger kita ketemu seakan-akan hanya bertegur sapa, dia menyapa seakan-akan pernah tahu. Nah ini sosial yang harus diteladani dari Pak Hari. Siapapun kita bertemu dengan siapapun, padahal nggak kenal ya Pak Hari ya, nggak kenal. Tapi di situ kalau Tuhan berkenan terjadi, nggak repot. Pak Hari mau kesaksian beres katanya gitu. Dan akhirnya dia bisa berkesaksian di sini. Melebu tangki ini solar luar biasa, bukan orang biasa kalau tidak pertolongan Tuhan. Kiranya ada kelanjutan lagi Pak Hari. Tak lihat juga sudah mulai lansia. Ya kalau saya masih jauh, kalau Pak Hari lansia silakan akan terus di sini bisa beribadah nanti sewaktu-waktu dijadwal untuk kesaksian. Oke, terima kasih buat hamba-hambanya. Kita akhiri pada ini, kita bangkit berdiri.
pasti akan terus bekerja, terutama melayani, dan pasti yakin ada tantangan yang harus kita hadapi, ya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargamu, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan. Lawatan-Mu sungguh sempurna pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau terus pimpin, Engkau terus lawat Tuhan komunitas CIG Yestokam ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan muncul Tuhan teladan-teladan yang luar biasa, terkhusus Tuhan dengan firman-Mu Tuhan, yang mengingatkan kita semua Tuhan untuk semakin sadar bahwa kita sebagai orang tua harus sadar diri bahwa kita mempunyai karunia yang telah diberikan oleh Tuhan, diberikan kesempatan yang jangan disia-siakan. Terlebih mulailah untuk melayani, dan di situ engkau pasti akan mendapatkan satu tantangan yang akan membuat iman dan teladan-Mu menjadi luar biasa. Tuhan, terkhusus saya berdoa Tuhan buat pendeta Edi Tendean Tuhan. Kiranya Engkau pakai semakin dahsyat, semakin luar biasa Tuhan. Kiranya Tuhan terus Engkau turunkan inovasi yang luar biasa Tuhan. Engkau turunkan hikmat yang dahsyat buat Pak Edi. Terlebih Tuhan, Engkau akan pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu saja. Engkau berkati dalam rumah tangganya, Engkau berkati dalam pekerjaan dan pelayanannya Tuhan, serta Engkau pasti akan mewujudkan suatu kebahagiaan di dalam rumah tangganya. Tuhan, juga saya berdoa buat hamba-Nya Tuhan, Bapak Hari Lembu Suwana Tuhan. Engkau juga pakai semakin luar biasa Tuhan, untuk menjadi saksi kebenaran firman-Mu Tuhan, untuk menjadi saksi bahwa Engkau luar biasa baik Tuhan. Kiranya Tuhan yang terbaik akan Kau berikan buat Pak Hari Tuhan, beserta keluarga, berserta dengan semua keluarga dan sahabat-sahabatnya Tuhan. Terlebih Tuhan akan Kau pakai menjadi teladan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kini anak-Mu, jemaat-Mu rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali kita bawa hati kita bawa iman kita tengadakan wajah kita, dan kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah usahamu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. Silakan untuk doa makan buka sasi dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami sangat bersyukur karena pada kesempatan ini kami boleh datang
untuk memuji serta memuliakan nama-Mu. Terlebih kami tadi juga sudah menerima berkat rohani yang dibawakan oleh Bapak Edi. Semoga berkat rohani itu akan menjadi kekuatan kami dalam melayani Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan, kami akan menerima berkat jasmani yang menjadi kekuatan kita. Tuhan, berkatilah dan berkatilah orang-orang yang mengerjakan makanan itu dan sucikan dan kuduskan makanan itu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, ayo foto dulu yuk. Oke, ayo foto dulu yuk. Ayo agak kesini merambah sekolah. Yang belakang maju dikit tapi berdiri aja tidak. Ayo agak sini. Oke, agak kesini. Buka sasi. Biar kena semua. Oke, 1, 2, 3. Oke, videonya ya. Nah, ini kena semua. 1, 2, 3. JG Stokam diberkati. JG Stokam diberkati. JG Stokam penuh inovasi. Oke, kasih silakan. Sebelumnya, bukan sebelumnya untuk sekolah dan tentang ada teh. ya Pak, makasih banyak. Mau sambal belum? Tidak. Iya. Ya, wes, makasih ya. Mau pulang mau. Ya, mari itu Nanti. berkati semua. Reni pulang. Iya. Saya kadang malu baca ujian bahasa ujian seperti itu ya. Benar, saya malu baca. Sendirian. Apa ini sendirian? Oh, iya. Apa om? Because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy